Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Setiawan dengan NPM 2375804. Di sini saya akan mengerjakan lab modul 10, create scalable and available environment for the cafe. Jadi skenario pada lab ini adalah contohnya gini, the cafe will on the feature on famous TV food show when she saw airs Sophia and Nikhil anticipate that the cafe web server experience temporary spike in the number of the user up to 10 user currently. Jadi dalam lab kali ini tuh saya berperan sebagai Sophia untuk membangun arsitektur yang scalable dan high availability website cafe. Nah, tujuannya agar website ini tetap stabil dan mengalami kejadian pengunjung setelah tampil di acara TV. Solusinya, saya menggunakan aplikasi load balancer untuk membagi traffic ke beberapa server serta auto scaling di grup 2 availability zone agar kapasitas bisa bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, Amazon LIS Multi AZ digunakan agar database tetap tersedia jika terjadi kegagalan pada salah satu zona atau Amazon S3 CloudFront akan membantu mempercepat distribusi konten. Dengan arsitektur ini, website cafe menjadi salah satu lebih tangguh, efisien, dan responsif, serta mampu menangani ribuan pengguna tanpa gangguan. Mungkin saya langsung masuk ke labnya. Nah, jadi di labnya ini dimasuk di tes yang pertama. Tes yang pertama ini inspecting your environment. In the test, your evaluasi your current lab environment. Explore a lab environment include how the network is set up. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk menjawab pertanyaan di mana linknya. Kita submit dulu. Oke, jadi di sini saya akan menunggu dia sampai hijau. Oke, jadi di sini di pertanyaan pertama ini kita diberi pertanyaan untuk open the cafe SQ security. Nah, port itu saya jawab port 80. Selanjutnya apakah kamu connect dari internet ke instant public subnet 1? Yes. If instant have a public IP address and a security group network ACL allow it. Kemudian question 3, solve an instant in private subnet 1 be able to react the internet. Yes. Nah, ini no. Can you connect them? No. Oke, sudah semua. Selanjutnya saya submit. Nah, jadi di tes yang kedua ini kita akan masuk tes yang kedua, update network to work across the multiple availability zones. Tambahkan NAT gateway for the second availability zone. Nah, jadi di sini jawaban yang saya jawab tadi itu sudah benar semua. 6. Selanjutnya saya mengerjakan tes yang kedua.
kita akan menambahkan NAT ya, gateway di second availability zone. Di sini kita jadi di sini kita buka VPC. Kita tampilkan VPC. Selanjutnya kita buka VPC kita, lalu kita tambahkan NAT. Di sini kita bisa melihat peta kita atau resource map kita. Nah, itu adalah seperti ini. Nah, public 1 itu dia melewati proses dari public subnet 1 ke public router table 1 lalu ke lab IGW seperti ini. Kemudian untuk private table 1 itu dari atasnya root table 2, dan untuk public subnet 2 itu di bawahnya routing table 1 untuk mencapai IGW. Nah, seperti ini untuk alurnya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan NAT gateway. Kita buat. Nah, di sini untuk namanya itu adalah kita bisa beri namakan second gateway NGW. Selanjutnya untuk subnet ini kita pilih yang subnet public 2. Dan untuk IP ini tidak ada. Nah, di sini kita bisa alokasikan saja IP-nya. Nah, untuk tipe konektivitasnya itu public. Nah, kita buat gateway NAT. Nah, oke, di sini berhasil untuk membuat satu buah gateway NAT dengan subnet public
Selanjutnya kita ke route tables. Nah, kita route table ini private route table 2. Oke. Nah, selanjutnya kita edit rutenya, lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita buat gateway NAT. Nah, di sini kita pilih yang second NGW yang barusan kita buat tadi. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini dia berhasil membuat rute baru, rute kedua. Selanjutnya kita balik ke VPC, lalu kita lihat rutenya tadi, private subnet 2. Nah, ini ke public rute. Oke. Nah, di sini kita bisa ke EC2. Lalu kita buat template. Kita buat template. Nah, di bagian template ini kita bisa masukkan namanya, itu adalah boleh kita masukkan namanya my template. Lalu kita bisa scroll saja ke bawah, lalu kita pilih EMEA saya. Kita pilih yang bisa. Nah, untuk instant type ini kita pilih D2 micro. Selanjutnya sini kita pilih yang key pair-nya ini kita pilih yang PPK, dan untuk namanya ini kita bisa berikan nama demo strip key. Setelah itu kita masuk ke pengaturan jaringan. Di pengaturan jaringan ini kita disuruh untuk memilih security group. Saya pilih yang ini, saya pilih yang itu. Selanjutnya untuk
di source tag kita tambahkan name, kemudian untuk nilainya value kita bisa beli web server. Oke. Ini kita bisa pilih instance saja, nggak apa-apa. Kita masuk ke advanced detail. Selanjutnya nama key pairnya itu kita pilih yang demo key. Subnetnya saya pilih yang public subnet 2. Kita bisa masukkan name, lalu nilainya itu kita bisa masukkan collect var. Masuk ke detail, advanced detail, kita pilih role. Selanjutnya kita bisa buat saja templatenya. Oke, setelah berhasil kita masuk, kita pilih, lalu kita tambahkan scaling group.
auto scaling group. Setelah itu namanya my ASG. Oke, seperti itu. Kita bisa next. Selanjutnya untuk PVC ini kita pilih yang lab PVC. Lalu untuk zona ini kita pilih yang private subnet 1 dan private subnet 2. Oke, kita next. Di bagian sini kita pilih load balancing itu tidak ada penyeimbang beban. Atau no load balancer. Nah, di bagian sini untuk desired capacity-nya itu atau capacity yang kita gunakan sama 2, dan untuk scalingnya itu kita gunakan 2 di kapasitas yang ingin diinginkan, dan kapasitas yang maksimal yang ingin digunakan itu kita gunakan 6. Oke, lanjut. Nah, di sini kita pilih yang ini saja. Untuk metrik tipenya ini gunakan average CPU utilization, dan untuk target value nya itu 25 saja. Nah, di sini kita bisa next. Next saja. Nah, di sini kita buat auto scaling group. Nah, di sini sedang memperbarui kapasitas. Kita bisa refresh. Oke, dia sudah memperbarui atau sudah terupdate. Selanjutnya kita masuk ke di sini kita buat load balancer. Kita bisa create.
di sini ada tipe-tipenya, ada application load balancer, kemudian ada network load balancer, dan ada gateway load balancer. Nah, di sini kita pilih yang application load balancer. Nah, untuk namanya ini kita namakan my ALP. Selanjutnya di sini scheme-nya itu kita gunakan internet facing. Nah, dan untuk mapping ini kita gunakan yang lab PVC kita, network mapping. Nah, untuk availability zone dan subnet ini kita pilih yang mana ya? Yang ini. Jadi ada public subnet 1 dan public subnet 2. Nah, untuk di bagian security group kita gunakan yang kita tambahkan security groupnya. SG Nah, untuk description-nya itu kita bisa namakan allow HTTP traffic. Nah, selanjutnya untuk aturan masuk atau inbound kita gunakan yang HTTP. Oke, kita lanjutkan. Di sini untuk aturan masuk itu kita gunakan HTTP dan sumbernya IP versi 4 di mana saja. Kita bisa buat keamanan grup. Nah, setelah ditambahkan kita gunakan yang security group ini FSG. Nah, selanjutnya kita untuk lisensi dan routing kita gunakan collection create target group. Kita bisa tambahkan target group. Nah, di sini kita akan melihat beberapa konfigurasi. Ada instance, ada alamat IP, dan ada lambda function. Nah, di sini kita pilih yang instance. Lalu untuk target namanya itu kita gunakan my tj. Lalu ini tidak usah dirubah.
lanjut. Nah, bagian ini sudah lab PVC. Oke, kita bisa tambahkan berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat available atau insan yang tersedia. Ini adalah langkah opsional membuat grup target. Namun untuk memastikan bahwa penyeimbang beban menentukan lalu lintas grup target ini, kita harus mendaftarkan target kita seperti itu. Nah, di sini kita bisa next saja ke grup. Nah, untuk kita kembali yang tadi. Nah, di sini kita pilih yang mana tadi? Untuk targetnya kita sudah punya, yang sudah kita buat tadi, MyTG. Selanjutnya kita lanjut ke bawah saja dulu. Nah, kita bisa create load balancer, tambahkan load balancer. Selanjutnya, nah di sini kita sudah membuat load balancer. Nah, untuk statusnya itu sedang provisioning atau apa ya, belum berjalan lah, seperti itu ya. Oke, kita kembali ke load balancer. Nah, kita tunggu statusnya menjadi running. Nah, di sini kita bisa lihat untuk statusnya belum aktif. Kita akan menunggu dulu sampai statusnya aktif. Oke, baik, setelah beberapa menit grupnya berhasil, load balancer berhasil aktif. Selanjutnya kita pilih MySG, lalu nah di sini kita pilih integrasi. Nah, untuk bagian integrasi ini masih kita bisa lihat masih tanda strip. Lalu kita akan edit di bagian penyeimbangan beban. Nah, di sini kita pilih yang application. Sini saya akan menggunakan bahasa Inggris dulu karena biar standarisasinya itu menggunakan bahasa Inggris. Ini sering otomatis menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi kita gunakan bahasa Inggris. Nah, untuk target grupnya itu kita gunakan MyTG yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita bisa update. Nah, baik, setelah itu kita masuk ke grup target atau target group. Kita pilih yang ini, MyTG. Nah, target kita di sini kita bisa lihat ada 2, register target. Nah, grup target ini menentukan permintaan ke masing-masing target terdaftar menggunakan protokol port yang ditentukan.
seperti itu. Kita masuk ke load balancer. Nah, di sini kita copy DNS name-nya. Nah, kita paste di Chrome. Oke. Di sini di sini akan muncul tampilan hello from your web application server. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini kita bisa beri /cafe com/cafe. Nah, dia akan menampilkan web cafe seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa klik menu. Nah, untuk menu ini connection failed, masih connection failed. Kita akan memperbaikinya. Kita akan kembali ke load balancer. Lalu kita masuk ke security. Kita pilih masuk ke security. Kita akan edit ya di bagian Oke. Di sini saya sedang mencari celah target group. Nah, di sini Nah, di sini kita pilih group target. Lalu di sini kita bisa lihat target kita tuh ada 2. Nah, kita akan milih yang di bagian atas dulu. Nah, di sini bisa kita lihat tampilannya. Ada subnet, ada VPC ID, kemudian ada instance, ada IAM role. Nah, IAM role ini adalah cafe rules.
otomatik. Nah, dia akan menampilkan resource, akan menampilkan seperti ini. Dia ada ringkasan, kemudian izin ya, kebijakan izinnya seperti itu. Baik, di sini kita lanjutkan untuk labnya. Di sini kita sudah sampai di step by berapa nih? Kelima. Jadi di bagian ini tuh kita akan masuk ke apa sih, target group, lalu kita akan buka. Nah, di sini kita bisa lihat ada session manager, ada monitoring, dan ada security, dan ada banyak lainnya. Nah, di sini kita klik connect, lalu kita hubungkan. Nanti di sini kita akan dialihkan ke terminal. Oke, nah kita sudah ada di terminal. Nah, jadi di sini saya akan buka. Nah, kita disuruh untuk sudo Amazon install Linux extract install epl. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa klik Y, lalu enter. Oke, kita tunggu complete. Nah, setelah complete, nah kita akan memasukkan perintah sudo uinstall yang kedua min stress. Serius ini. Udah, kita coba aja lah, kita coba ya. Oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, sudah berhasil. Kita lanjut masuk ke yang terakhir. Oke. Untuk outputnya emang agak sedikit lama karena dia mengetes. Kita tunggu saja terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buka grup auto scaling, lalu kita cek di bagian instance. Oke. Nah, di sini instance management. Oke, baik. Di sini kita bisa lihat yang mana tadi itu cuma ada 2. Di sini tuh sudah berhasil ditambahkan tertambah otomatis. Seperti itu. Oke, kita akan coba refresh lagi.
Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian instance. Kita buka salah satunya. Lalu kita masuk ke bagian monitoring atau pemantauan. Nah, di sini tuh nanti dia akan tampil seperti CPU, jaringan atau jaringan keluarnya. Ini biasanya akan tampil. Tapi untuk menunggu dia tampil, di sini itu harus selesai prosesnya. Jadi mungkin kita akan menunggu atau jadi seharusnya di sini tuh ada 6 instant ID yang tampil di sini. Tetapi ini masih ada 4. Kita bisa tunggu terlebih dahulu. Nah, oke, dia sudah berhasil menambahkan 1. Saya akan menunggu sampai dia selesai, sampai dia ke-6. Oke, di sini kita bisa lihat untuk ID instantnya sudah berhasil kita tambahkan 6. Nah, di sini kita bisa lihat install complete atau installing selesai. Nah, di sini tapi untuk statusnya itu masih pending. Nah, untuk yang sudah in service ini sudah ready. Nah, mungkin kita akan menunggu statusnya. Jadi kita akan buka status yang sudah in service terlebih dahulu agar kita bisa melihat untuk monitoringnya itu. Nah, sudah in service semua, kita bisa lihat. Kita buka yang ini. Ini ngebugnya mana? Nggak bisa. Saya akan buka satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini. Dia akan menampilkan CPU-nya, jaringannya seperti dashboard. Dia itu menampilkan apa ya? Nah, di sini juga kita bisa melihat waktunya, bisa dari 3 jam, 1 menit. Nah, di sini kita akan lanjut dulu saja. Kita akan masuk ke bagian CloudWatch. Nah, kita klik semua alarm. Nah, di sini statusnya itu masih belum oke, yang di bagian dalam alarm. Akan menunggu hingga dia selesai proses. Nah, di sini kita buka yang sudah oke dulu. Nah, di sini kita bisa melihat grafik CPU utilization sekitar 20 sampai 15 titik, data 15 menit. Lebih seperti itu. Nah, untuk hasil akhirnya itu mungkin seperti ini. Seperti yang saya akan submit dulu.
Oke, untuk hasil submit saya di sini kita bisa lihat 11/31 yang dimana dari proses yang saya record tadi itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh lab ini. Tetapi pas saya submit nilainya 11/31. Saya tidak tahu apakah ini hanya bug, tetapi teman-teman saya pada mengalami seperti ini katanya. Saat pengerjaan itu prosesnya sudah benar, namun saat pas di-submit ini hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi saya mungkin seperti ini aja yang bisa saya jelaskan karena waktunya juga sudah 1 jaman dari video ini. Ya, seperti inilah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini tuh ada load computing. Nah, di sini kita akan buka di modul 10. Nah, di sini tuh ada pengantar-pengantar dari lab tadi modul 10. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari lab ini tuh ada pertanyaan mengenai kenapa kamu determine the ME, KME, lalu instant people, K-pair, and security group that will be used to launch the EC2 instant in your autoscaling group. Oke, jadi gimana? Bentar. Dulu labnya. Jadi saya menentukan Amazon Machine Image atau AMI itu jenis instant, K-pair, dan security group melalui launch template yang dibuat di dalam layanan Amazon EC2. Nah, launching template ini berfungsi sebagai konfigurasi yang digunakan untuk seperti auto scaling, grup untuk meluncurkan instance baru secara otomatis seperti itu. Nah, di dalam template tersebut saya memilih AMI ini yang berisi sistem operasi dan konfigurasi aplikasi yang diperlukan dengan menentukan tipe instance. Kemudian saya menyesuaikan kebutuhan performa, menambahkan K-pair dan untuk autentikasi SSH serta mengonfigurasi security group guna untuk mengatur aturan akses jaringan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu adalah kapan kamu konduksi stress di instance? Kenapa kamu scaling group launching ke semua instance? Oke, saya akan jawab. Jadi untuk jawabannya itu adalah ketika dilakukan stress test ini, beban kerja itu akan semakin meningkat sehingga seperti penggunaan CPU dan sumber daya lainnya itu melebihi ambang batas atau threshold. Nah, yang telah ditentukan dalam auto scaling policy ini, auto scaling group itu secara otomatis mendeteksi peningkatan beban melalui CloudWatch metric. Nah, di sini sudah 2. Nah, melalui CloudWatch metric. Mana ya? Melalui CloudWatch metric. Nah, kemudian dia akan meluncurkan instant, kemudian menambahkan dan menjaga ketersediaan dalam performa aplikasi tetap optimal. Setelah beban menurun, sistem juga akan menurunkan jumlah instant kembali agar lebih tetap dalam efisien dan penggunaan sumber dayanya seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari lab ini. Kayaknya.
saya akan submit ulang untuk memastikan apakah ada yang tertinggal ataupun penilaian dari AWS-nya belum clear. Saya akan coba submit ulang. Nah, di sini tetap dia 11/31. Padahal di sini udah oke loh. Oke, baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari lab ini. Saya mohon maaf